Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, sekarang kita buka tafsir Suratul Hujurat. Silakan diperhatikan dari mulai awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Dibuka Qur'annya, Mbak ya. Jangan lihat saya. Saya jelek. Quran berfaedah. Kita lanjut. Antum sambil koreksi hafalannya, antum ingatin saya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Cukup. Kita cukupi sampai di situ dan sebetulnya masih ada ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Insyaallah kita bahas nanti di pertemuan yang masih belum jelas kapannya. Ya. Hadirin sekalian, ayat ini atau surat ini surat Madaniyah menurut kesepakatan ulama ahli tafsir. Tidak ada perbedaan di antara mereka.
as-surah. Dan definisi Madaniyah dan Makkiyah, para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling rajih, semua surat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah, dan semua surat yang turun setelah hijrah namanya Madinah, walaupun tidak turun di Madinah. Contohnya, siapa yang bisa ngasih contoh ayat yang turun tidak di Mekah, tidak di Madinah? Dapat hadiah HP ya, BlackBerry tipe 9, insya Allah dari pengurus masjid. Tadi katanya udah bilang-bilang, silakan. Contoh satu ayat aja yang nggak turun di Mekah, di Madinah. Surat At-Taubah ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, turun di tengah jalan. Proses perang Tabuk. Nggak di Mekah, nggak di Madinah. Tapi namanya tetap surat Madaniyah karena turun setelah hijrah. Oke. Hadirin sekalian, ini ayat atau surat ini adalah surat adab paling tertinggi. Adab sama Allah, adab sama Rasul, adab sesama muslim, bahkan adab non-muslim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Non-muslim aja disuruh baik sama muslim, subhanallah. Nah ini saling tegur, saling sapa, senyum yang dikatakan oleh Rasulullah, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid, seperti anggota tubuh satu. Soal masalah mungkin ada perbedaan pemahaman, jalurnya itu dialog, jalurnya adalah otak bukan otot. Kadang-kadang ada sebagian orang muslim itu kalau sudah kalah argumentasi, dalilut kalah dalil gelut. Nah itu jangan, buat tempatnya. Karena kita itu subhanallah Pak, tidak ada agama ilmu kecuali Islam. Lihat Iqra. Ya. Jadi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ayo, saling kenal. Boleh kita kenalan sama orang New Zealand, Swedia, Jerman, Portugal, Purwokerto campur Tegal. Nah, boleh, nggak apa-apa. Dengan demikian indah hidup itu. Nah, adab yang paling tertinggi akhlak kita sama Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha. Orang mukmin, kamu itu jangan lancang sama Allah dan Rasulnya. Ngerti nggak lancang, Pak? Lancang itu apa? Ini kayaknya bahasa kerajaan saya. Lancang itu apa ya? Bahasa Indonesia yang pas apa, Pak? Hah? Iya, apa itu? Mendahului. Ya udah itu aja. Nah, pahamnya itu daripada dipersulit, ya. Jangan kamu sok lancang sama Allah dan Rasulnya. Allah nggak ngomong, Rasul nggak ngomong, kamu ngomong. Allah dan Rasulnya tidak membuat putusan, kamu kok membuat putusan? Jangan. Inilah hancurnya agama, kurang adab sama Islam, kurang adab sama Allah. Oleh karena itu, hancurnya orang itu sering saya katakan bukan urusan dunia, bukan urusan agama. Sumbernya dua, imma tidak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Kalau dirinya nggak tahu, gampang dia ajari. Kalau nggak tahu diri itu loh Pak,
Lah ini nggak tahu diri sama Allah. Tuh, nomor 2. Kemudian hadirin sekalian, akhlak sama Rasulullah. Jangan kamu angkat bicara. Abu Bakar itu sampai mengatakan, Pak, setelah turun ayat ini, karena asbabun nuzulnya ceritanya, Abu Bakar salah paham di masjid sama Umar sampai ngencengi suara. Turunlah ayat ini, coba seorang yang begitu hebat ditegur sama Allah karena akhlaknya kurang bagus sama Rasulullah, ngencengi suara. Makanya zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ada orang mengencangkan suara di Masjidil Haram. Beliau sedang sholat, setelah salam nggak ada orang itu. Salah seorang sahabat suruh cari itu orang sampai ketemu. Kalau belum ketemu jangan balik. Akhirnya ketemu, diserahkan sama Umar. Tanya, kamu ini orang Ahlul Madinah atau bukan? Saya orang dari Taif, wahai Amirul Mukminin. Kalau kamu termasuk orang ahli Madinah, tak gebuk cengelmu. Apa itu? Bahasa kerajaannya ini. Itu cocoknya hadis ini, kalimat Arab itu ke Jawa itu cocok, Pak. Tak gebuk cengelmu. Adribu unuk ya. Digebuk lehernya itu kan nggak enak dalam bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Saya gebuk leher kamu. Aduh. Itu gebuk ya. Kepala, leher. Nah, kalau seandainya karena nggak tahu, ini juga toleransi Umar, fleksibilitas Umar di dalam menerapkan hukum, karena nggak tahu dilepas. Karena memang Allah sendiri, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan rufi'al qalam an salasin, itu ada. Nah, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Orang yang bisa menjaga suaranya, bisa menjaga etika berbicara di depan Rasulullah, orang itu sedang diuji takwanya. Maksudnya proses meningkatkan ketakwaan. Dan diakhiri oleh Allah dengan firman-Nya apa tadi? Lahum maghfiratun. Nah, ingin dapat pengampunan, silahkan beradab sama Rasulullah, termasuk dalam cara bicara. Termasuk yang lebih tinggi, jangan duluin Allah, duluin Rasul. Gitu. Nah, subhanallah, gak selang lama ada seorang Badui namanya Aqra bin Habis nyari Rasulullah, belum masuk Islam, Pak. Dicari, diketok pintunya, disuruh keluar, nggak mau keluar. Dicari kamarnya, diteriakin dari belakang kamar, Muhammad mau keluar nggak? Gitu, diteriakin begitu. Mau keluar nggak kamu? Sesungguhnya ujian saya yang bikin orang girang, dan celaan saya yang bikin orang nyesek dada. Dia mau, memang ahli syair juga, Pak. Dia bikin puisi celaan itu, wah, bikin nyesek orang. Tapi kalau muji, Masya Allah. Tapi akhirnya dia bikin syair-syair celaan nama Rasulullah, dibalas oleh Hasan ibn Zaid, yang juga syu'ara haular Rasul, ahli syair sekitar Rasulullah SAW, yaitu puisi. Langsung dibikinkan, setiap bait dibantah, sampai dia kebingungan. Ini orang kita sudah ngirim jago syair, ini balasnya lebih enak. Kita sudah kasih puisi yang lebih baik, ini balasnya lebih cantik lagi. Wah, kalau begini gue masuk Islam aja deh. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dengerin, saya sekarang menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa itfa billadhi hiya ahsan, itu mulia. Ya ikhwan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Khianat jangan dibalas khianat, celaan jangan dibalas celaan. Apalagi sekarang hadirin sekalian, keburukan dibalas dengan keburukan, maksiat enggak boleh. Harus dengan baik. Pada akhirnya kita itu umpamanya berdakwah, resiko dakwah itu macam-macam. Untuk Allah, untuk surga kok, antum nggak perlu sakit hati.
dengan cara jengkel, kecewa, balas, nggak perlu. Ya, itu. Nah, kita lanjut. Ayat apa? Orang-orang yang memanggil Rasulullah apalagi dengan namanya yang juga sudah dilarang di dalam ayat lain, itu aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan tidak pakai akal sehat. Coba aja jangankan sama Rasulullah, Pak. Bapak ada tamu nggak keluar, dicari di cemilannya, diteriakin, subhanallah, etisnya enggak. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, kalau seandainya mereka itu sabar sampai engkau keluar Muhammad, lakana khairan lahum, tapi tetap subhanallah, ini sayangnya Allah sama hambanya, dan termasuk juga rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Wallahu ghafurur rahim, maafin ya, apa saja kita harus tonjolkan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Jangan diladenin Muhammad. Itu orang sudah nggak punya akal kok, nggak punya etika. Kamu ladenin, kamu yang rusak. Kan kadang-kadang kita itu mendapatkan suatu kondisi, Pak. Kalau kita ladenin, kita ikut gendeng, iya kan? Ya udah, yang waras ngalah. Nah itu loh, kayak itu loh, Pak. Modelnya itu, yang waras ngalah. Jangan diladenin. Karena apa? Itu tadi, keikhlasan seorang hamba di dalam berdakwah, tidak pamrih, terkenal nggak ada bedanya. Disanjung dipuji sama saja. Bahkan sekarang jamaahnya sedikit banyak juga dihadapi dengan sama. Mau dakwah di hotel, di gedung, di masjid, di rel kereta, sama aja bagi saya. Saya dakwah mau di masjid, di gedung, di rel, sama. Yang penting disyuting di rel. Itu, iya, itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah mulai sikap kepada muslim. Hadirin sekalian, kenapa Allah mendahulukan klarifikasi, tabayur sebelum ukhuwah? Karena penyakit crash itu diawali daripada dhon, praduga yang tidak jelas. Makanya berita apa saja jangan cepat ditelan mentah-mentah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Loh Pak, orang fasik aja disuruh untuk klarifikasi. Kenapa? Barangkali benar. Jangan mentang-mentang antum klaim sudah stigma jelek, enggak dulu sih, udah buang tuh orang. Enggak, jangan. Loh Pak, apalagi orang baik. Orang jelek saja Allah mengajari sikap, cek dulu. Loh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ujungnya apa? Kalau kita nggak pakai klarifikasi, tabayun, cek, recheck, nyesel. Karena kebanyakan praduga itu nggak benar. Makanya Rasul katakan apa Pak? Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah persangkaan buruk, karena persangkaan buruk rata-rata dusta. Nggak benar. Contoh aja, kita punya teman udah lama, tiba-tiba nggak pernah nongol, nggak pernah ngaji. Kita udah buruk sangka, ini orang udah putur imannya. Ini orang sudah mulai nggak karu-karuan. Ternyata subhanallah Pak, 3 bulan disibukkan anak istrinya keluar rumah sakit. Subhanallah. Coba kalau antum cek, tuh si fulan kemana? Iya Mas, masya Allah Mas, istrinya baru operasi kanker, anaknya masya Allah lahir nggak lengkap sempurna. Subhanallah. Coba nyesel nggak antum? Udah suudon, sudah ngatain futur, imannya lemah, ini macam-macam. Ternyata kalau antum kena seperti dia, sama. Makanya prinsip kata Imam Ibnu Hazm, dalam bersaudara
minimal kita punya sikap. Kalau seandainya yang terjadi pada diri dia terjadi pada diri saya, itu satu. Kemudian yang kedua, minimal jangan tergesa-gesa memvonis, karena pada akhirnya nggak benar. Nah sekarang wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbab, dan seterusnya. Ikhwan, Allahu Akbar. Allah mengingatkan sekali lagi adab kita sama Allah. Wa'lamu, ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasul. Kalau enggak penggantinya Rasul yaitu ulama. Minimal ada standar untuk kesana, yaitu apa? Alkitab wa sunnah. Coba kita ajari diri kita supaya beradab, taat sama Allah Rasul. Jangan Rasul suruh nurutin kita. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul suruh nurutin kamu, hancur Pak. Hancur. Kita nurut Rasul atau nurut Rasul nurut kita? Ya Rasul, kita nurut Rasul. Kalau enggak jungkir balik. Ya ibarat Islam itu meteran, kain itu kita. Kalau sekarang kainnya kurang panjang, mosok meteran sing dicuklek. Pak, ini supaya kainnya pas Bapak beli, cuman tinggal 10 cm, 90 cm kurang 10 Pak. Supaya pas ya Pak ya, meterannya saya potong. Pas ya Pak ya? Ya lucu. Yang nyesuaikan kain dong. Jangan meteran suruh nyesuaikan kain. Jangan Rasul suruh nyesuaikan umat. Sehingga Islam bak sampah karet yang bisa diolor-olor, diodot-odot, apa itu bahasa kerajaan lagi itu, ditarik-tarik, dikasih sampah apa aja, yang penting muat. Jangan. Islam bukan bak karet. Nah kita lanjut. Wa'lamu habis wa'lamu apa? Ini pendidikan. Ikhwan, walakinna Allah habbab. Kita senang Islam itu hidayah. Makanya subhanallah Pak, hidayah itu gak gampang. Kita dibikin senang masjid, benci gedung bioskop. Dibikin senang baca Quran daripada Quran, hidayah. Gak gampang loh Pak orang bisa duduk di majelis. Gak gampang orang bisa menyisihkan waktunya untuk melek baca Quran. Gak gampang orang bisa bangun tahajud. Karena itu hidayah. Makanya kita dibikin senang Islam, iman, benci kufur. Ente bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kalau anak gak dapat hidayah ini kayak apa ya Allah, hidup. Makanya dari sekalian, penghuni surga ketika masuk surga yang disyukurin pertama kali bukan bidadari cantik, bukan istana megah, tapi wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, kalau seandainya Kau tidak memberikan hidayahku, aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syukur. Dan cara syukurnya satu, terus minta tambah itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kedua, dipupuk dengan ilmu bermanfaat, ibadah yang benar. Insya Allah lempeng tuh ibadah. Ini hidayah kita. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan sumber ilmu bermanfaat adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang rajin istiqomah pelajari Quran Sunnah lebih istiqomah daripada yang tidak. Terus fadlan, makanya dikatakan Allah subhanallah, fadlan minallahi wa ni'mah. Pak, dapat hidayah Islam yang benar, dapat bisa istiqomah di atas dinul Islam itu fadlan minallah wa ni'mah, karunia, jangan disia-siakan. Lanjut. Nah, udah mulai ada berikutnya. Baru hasil daripada don tadi kasak kusuk pasti menghasilkan apa? Pertengkaran, bahkan sampai tawuran, sampai perang. Nah, mulai Allah luruskan. Wa in
ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Tolong didamaikan, jangan malah dikomporin. Oh iya, oh iya mas, iya jangan, damaikan. Kenapa pada akhirnya dia saudara kita? Pada akhirnya dia juga ingin masuk surga. Pada akhirnya dia ingin menempuh Islam. Mungkin saat ini belum menemukan jalurnya, belum menemukan pemahaman yang sahih. Tuntun dia, jangan malah diacak-acak. Damaikan. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Apa hasilnya? La'allakum turhamun. Karena al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Damai itu rahmat. Ya, coba aja kalau subhanallah ya, umat ini, apalagi kita semua ahli sunnati wal jamaah, kompak, semua saling tolong-menolong bagus, ibarat seperti satu tubuh, ibarat kata Rasulullah seperti bangunan, rahmat. Makanya wattaqullaha la'allakum turhamun, rahmat. Selanjutnya, Pak, biasanya penyakit ukhuwah yang paling dominan adalah saling ledek-meledek, hina-menghina, rendah-merendahkan. Itu penyakit utama pemecah belah. Ngeledek, itu apaan tuh? Si ini, si itu. Makanya Allah luruskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan suka merendahkan si Jawa, si Padang. Nah ini nanti wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Penyakit. Makanya ketika pada zaman Rasulullah Pak terjadi crash antara Ansor dan Muhajirin, bahkan pantatnya orang Ansor ditendang sama Muhajirin. Subhanallah, ditendang Pak, dia gitu. Karena apa? Sudah mulai ada asobiyah, akhirnya dilaporkan nama Rasulullah SAW. Kalian ini sudah terjatuh kepada suatu hal yang dakwah jahiliyah, dan itu jelek. Terus kemudian apa yang mereka lakukan setelahnya, wahai sahabatku? Ya Rasulullah, Muhajirin nendang pantatnya Ansor, ini lebih menjijikkan. Ditendang Pak bokongnya, gitu. Penghinaan kan kalau di bokong itu orang Arab. Nah, itu. Akhirnya Rasulullah SAW luruskan, didamaikan, diakorkan. Akhirnya apa? Kembali lagi. Makanya lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulub walakin Allah allafa baina qulubikum. Takliful qulub, kita akor, itu rahmat juga. Kalau enggak kita cerai. Makanya kita rawat, saling hina-hina. Kadang-kadang ujungnya bukan agama, pecahnya itu gara-gara tekanan di dalam perbedaan, dengan cara penghinaan, dengan cara saling merendahkan, dengan cara saling memojokkan. Ini yang menjadi permasalahan, bukan bobot perselisihan agama. Contoh aja soal kunut tidak kunut, perselisihan mazhab, tapi bobotnya apa? Itu masjid nggak layak untuk ditempatin sholat. Nah ini yang begitu itu yang menyebabkan. Coba kalau dialog ilmiah, enak, argumentatif, insya Allah kalah menang itu argumentasi. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau berbeda pendapat dengan ulama, ditarik tangannya. Wahai saudaraku, kita bisa berselisih dalam fikih, tapi teman tetap teman, digandeng. Tuh. Jadi soal masalah yaskhorna. Biasanya kenapa Allah menegaskan perempuan? La wala nisa'um min nisa', karena ledek meledek, hina menghina, perempuan dengan perempuan lebih tajam. Kalau laki-laki menghina orang pakai kedipan nggak bisa Pak, antum menghina orang. Nah, gimana? Tapi perempuan kedipan aja bisa. Dikedip, waduh, ini kenapa dia ngedipin saya ini? Pasti ada apa-apa. Tafsir, mata punya 1000 tafsir, bibir memiliki 2000 tafsir.
Itu perempuan. Makanya Allah ketika menegur wailun likulli humazatil lumazah, perempuan yang dipakai contoh. Karena tajamnya hina menghina, ledek meledek, cibir menyibirkan di kalangan perempuan lebih daripada laki-laki. Kalau laki-laki pakai jari begini, enggak tersinggung begitu. Mas, kecil kamu, malah ketawa. Ya, cemeng. Malah ketawa antum kan. Tapi kalau perempuan digituin nyesek sampai rumah. Itu. Dandanan mbak. Udah nyesek tuh pulang. Mas, wedeina tuh sama ono. Itu. Apalagi kalau ledek-ledek antar madu. Wah, itu udah jadi kiamat tuh. Gitu. Kalau antar racun enggak ada masalah. Sekali ledek mati. Nah ini madu hidup terus. Nah itu. Makanya di sini dihindar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kenapa katsir? Karena kalau antum hanya sekedar ada semacam apa ya Pak istilahnya, kadang-kadang kita itu hati terkalahkan untuk mencurigai orang. Tapi enggak dilanjutin. Itu kena, semua pernah mengalami. Ini kayaknya orang ini aneh di masjid. Pernah nggak antum gitu? Jangan-jangan pencuri sandal nih. Tapi antum nggak kembangin, cukup di situ aja. Boleh. Dan itu apa? Serangan hati yang kadang-kadang orang tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau dilanjutin, nah ini yang repot. Dilaporin ke pengurus masjid, Pak. Ini kayaknya ada orang mencurigakan, Pak. Mukanya aja udah aneh nih Pak. Loh, antum kok tiba-tiba jadi peramal muka Mas? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kenapa juga Allah mengatakan minadh-dhon? Karena ada sebagian dhon yang tidak jelek. Min dari. Karena ada dhon yang tidak jelek. Apa? Hadis Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasuna. Dhon itu sudah mulai jelek kalau dilanjutkan dengan tajassus. Apa itu tajassus? Cari-cari kayak, makanya intel itu bahasa Arabnya jasus. Karena cari-cari sisik melik kata orang Jawa. Apa nih sisik melik? Cari-cari yang enggak diketahui orang banyak. Nah, ini diselidikin. Ini tadi anak lihat dia bonceng janda umpamanya. Kuntitin, Pak, ojek saya Pak, kamu kan Mas, tenang, ikutin ini orang. Nah ini mulai tajassus. Lewat tek, waduh, kok si Anu bonceng janda? Pasti antum sultan kan? Biar gitu aja, udah di stop. Udah deh, barangkali dia ngojek atau dia terpaksa mau pingsan, diantar ke rumah sakit. Cari 1000 alasan untuk membenarkan dulu, jangan cari 10 alasan untuk menyalahkan. Apalagi dikuntitin, tajassus. Udah kan? Hah? Bukan ya, tolong diingetin kurang 5 menit ya Pak, 10 menit ya. Nah itu ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Nah lanjut mulai ya ayyuhan nas. Nah mulai manusia umum Pak, kita dimanapun gak mungkin hidup murni semua muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan. Makanya ukhuwah itu ada dua, ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah basyariyah. Antar manusia mukmin yaitu muslim, antar manusia secara umum. Cuman batasnya hanya sekedar lita'arafu, tidak mendalam sampai urusan din. Makanya di sini kalau sudah lakum dinukum waliyadin harus dibatasi. Makanya di dalam masalah muamalah pun Islam sangat fleksibel. Mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin. Tidak campur aduk. Nah, ketika dicampur itulah yang membuat konslet. Nah, kita itu kadang-kadang kerukunan antar umat beragama ini masalahnya bukan nggak mau rukun. Kadang-kadang sebagian tokoh konslet atau salah di dalam memberikan suatu kaidah.
Harusnya oke dalam masalah muamalah basyariah silakan, tapi kalau sudah wilayah lakum dinukum waliyadin nggak bisa. Mereka juga nggak mau kok Pak dicampur-campur, jelas, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Dengan demikian kita sekarang harus pertajam mana sekarang ini wilayah lakum dinukum waliyadin dengan muamalah. Kita jual beli boleh, beli komputer ke orang-orang non-muslim boleh, membuka agen-agen kita menjadi agen mereka silakan, utang piutang silakan, nggak boleh dengan mentang-mentang orang kafir wah halal nggak boleh. Sopirnya Bill Gates dibaca kafir mas, nggak boleh. Kafir yang halal darahnya itu, halal hartanya itu ketika harbi. Kalau normal seperti ini, seperti layaknya biasa manusia. Karena memang dalam masalah muamalah itu tidak mengenal batas agama. Yang mengenal adalah batas halal haram. Tuh, kalau yang penting halal. Contoh sekarang anak suruh pilih antum. Mana antum pilih sumbangan? Ada orang Kristen nyumbang antum umpama, atau antum kerja dengan orang non muslim, dia jualan komputer dengan orang muslim melihara babi, antum tawarin lowongan kerja. Non muslim jualan komputer, muslim melihara babi, mana yang antum pilih? Muslim. Ya udah, kontol itu nyate aja sekalian babi. Itu mantep mas. Ini halal. Antum bahkan Ali bin Abi Thalib pernah kerja nyiram per batang kebunnya orang Yahudi, sebatangnya nyiram dikasih upah 1 butir kurma, dikumpulin itu karena banyak 1 ember dimakan sama Rasulullah SAW. Di awal-awal mereka datang ke Madinah itu kan memang miskin, nggak punya apa-apa Pak. Coba bayangkan hijrah cuman orang tok. Orang kaya-kaya melarat mendadak, makanya Zubair melarat mendadak sampai istrinya Asma itu bantuin nyari ekonomi itu jalan beberapa kilo, ambil biji kurma. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, tapi memang dasar mental padang, maksudnya pandai dagang, ya. Subhanallah, biji kurma jadi uang. Abdurrahman bin Auf ditawarin rumah ini semua ditolak, cuman mengatakan duluni ala suqil Madinah, tunjukkan pasar Madinah di mana, diunjukin. Subhanallah, nggak ada beberapa bulan sudah menikah, punya rumah. Ini memang mental itu. Orang itu mental padang Pak, pandai dagang, kertas jadi duit. Gitu. Tapi orang kalau sudah mentalnya nggak punya mental bisnis, duit jadi kertas. Itu hampir semuanya, ya dikasih peninggalan warisan ini entek semua. Nah ini pinternya mereka, karena memang Mekah ahli dagang, Madinah ahli pertanian, sehingga Rasulullah mengatakan mengabadikan kalau urusan timbangan ahlinya orang Mekah, urusan takaran ahlinya Madinah karena pertanian. Makanya di situ disebutkan oleh Allah dua-duanya. Wailul lil mutaffifin alladziina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu aw wazanuhum yukhsirun. Nakr didulukan karena memang orang-orang yang diberikan khitab orang-orang Madinah. Timbangan Mekah. Ini mudah-mudahan cukup. Masih? Insyaallah. Hadirin sekalian, kita lanjut ayat berikutnya. Ada yang ingat? Habis ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sini ta'aruf muamalah basyariyah, tidak sampai kepada wala wal bara. Terus? Qalatil a'rabu amanna. Ini sudah mulai menyoal orang-orang Badui. Ya ikhwan, di istilah ada al-a'raf, ada al-arab. Al-arab itu juga dibagi menjadi dua, al-aribah yang sudah punah, al-musta'ribah yang masih ada.
Di antaranya adalah turunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi al-aribah kalau di sini sapien itu loh Pak ya, manusia purbakala itu sudah nggak ada. Ya. Nah, hadirin sekalian, al-a'raf. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini menunjukkan antara iman dengan Islam kalau ngumpul beda maknanya. Islam maknanya perbuatan dohir yang belumnya masuk ke dalam hati, iman perbuatan batin. Tapi kalau pisah, iman ya Islam, Islam ya iman. Dengan demikian clear, iman dengan Islam bedanya. Kalau menyatu berbeda maknanya. Islam adalah al-a'malul dhahirah, al-iman al-a'malul batinah. Nah, di sini ikhwan, banyak orang-orang yang sekarang ini mengaku iman tapi hatinya belum. Sehingga iman itu lebih dalam daripada Islam. Lingkarannya lebih luas Islam daripada iman. Orang iman itu lebih sedikit, apalagi ihsan dan yang lainnya. Nah, la tu'min walakin qulu aslamna walamma ya'lamillahu. Dengan demikian juga kita bisa ambil hikmah. Masalah iman itu yang mengetahui awal utama adalah Allah yang dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga dari sekalian kita tidak boleh memvonis orang mukmin pasti masuk surga karena hak Allah. Makanya dari sekalian tidak boleh memvonis orang kafir pasti masuk neraka, orang mukmin pasti masuk surga, kecuali mereka yang telah dipastikan Allah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sisa 10 orang. Selain itu kita berharap dan takut. Kalau ada orang jelek kita khawatirkan masuk neraka. Dan bila ada orang baik, semoga kita doakan masuk surga dengan kebaikannya. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah, walaupun saya, illa ayyataghammadani Allah Ta'ala birahmatin min, kecuali hanya saja Allah merahmati saya, akhirnya aku dimasukkan surga. Tapi Pak, setelah turun surat Al-Fatah, maka hadis ini dinasakh karena Allah di dalam surat Al-Fatah menjamin Rasulullah diampuni sebelum dan sudah melakukan dosa. Inna fatahna, gimana? Fathan qariba. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sebelum dan sesudah dijamin, sehingga hadis ini dinasakh khusus Rasul, umatnya kembali semula, yaitu selagi masih tidak ada vonis jelas orang per orang, maka kita hanya berharap bila baik dan takut kalau berbuat jelek. Dan tidak ada yang bisa memvonis benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma. Terus kemudian wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'a. Kalau kalian membuktikan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah enggak bakal mendolimi sedikit pun apa yang kalian lakukan. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid dalam surat Qaf, atau wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan seterusnya itu. Jadi intinya surga disiapkan, neraka sudah juga disiapkan. Yang amal soleh Allah yang memasukkan, yang toleh juga Allah yang memasukkan. Intinya kita hanya takut khawatir kalau orang jelek ini masuk neraka, kalau orang baik masuk surga. Tampaknya seperti itu. Kita mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tafadhal, mungkin ada di antara antum yang ingin tanya.
Mungkin sambil menunggu pertanyaan itu, dan adik-adik kita mohon tenang. Saya ingin sampaikan asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Perlu diketahui ada salah seorang kabilah besar dan terkemuka, namanya pemimpinnya Haris, ya, Ibnu Darrar. Haris Ibnu Darrar. Dia datang ke Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam dengan seluruh sukunya. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung, nggak main. Dia membawa sekelompok tokoh dan mengatakan, ya Rasulullah, sepulang saya nanti saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengajak kaum muda masuk Islam, dan setelah masuk Islam zakat akan saya kumpulkan. Tolong ya Rasulullah, nanti ada utusan engkau ambil zakat yang datang bulan ini dan tanggal ini. Perjanjian akhirnya disepakati Rasul. Kemudian pada hari hanya Rasul mengutus Walid ibnu Al-Harith. Dia pergi sendirian karena tak ketakutan. Dia balik di tengah jalan, nggak nyampe tujuan, kembali ke Madinah. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu balik? Ya Rasulullah, Haris ibnu Darrar tidak mau menyerahkan harta zakatnya, bahkan ingin membunuh saya. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat untuk melakukan syariah dan memerangi Haris ibnu Darrar. Haris ibnu Darrar penasaran juga. Gak mungkin Rasulullah itu ingkar janji. Kenapa nggak ada yang datang pasuk ini utusan untuk mengambil zakatnya? Pasti ada sesuatu. Akhirnya dia ingin cek, datang dengan sekelompok tokoh-tokoh. Kepapasanlah di tengah jalan dengan pasukan tersebut yang siap dengan senjatanya. Ini kebetulan. Haris, kamu jangan macam-macam. Loh, ada apa? Kamu sudah nggak mau menyerahkan zakat, mau bunuh utusan Rasulullah. A'udzubillah. Bahkan saya ini mau mendatangi Rasulullah, ingin ngecek kenapa nggak datang. Akhirnya sahabat tahan diri, tahan senjata untuk tidak melakukan tindakan sampai ketemu Rasul. Akhirnya cek betul. Ternyata Walid tidak nyampe ke Haris ibnu Darrar, dan sikap Haris dibenarkan oleh Allah sehingga turun, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allahu a'lam. Nanti cerita bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan satu, apakah setiap informasi dihukumi secara dhahir? Ya ikhwan, kalau informasi itu dari orang yang sikoh terpercaya, dihukumi dhahir, tak perlu dicek. Makanya dari ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah
Syarah Sahih Muslim atau maaf Imam Muslim dijadikan dalil Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya bab wujubul akhdhir riwayah minas thiqat, bab wajibnya mengambil riwayat dari orang terpercaya. Kalau sudah terpercaya tanpa kita harus melihat bobotnya, karena gini Pak, soal riwayatan intinya dipercaya enggak? Soal bobot riwayatnya, contoh ada orang cerita, Masya Allah Mas, ana melihat pisang 70 tundun, mustahil kan Pak? Masa iya deh. Tapi yang membawa orang terpercaya, saya yakin benar, karena bisa saja menyelisihi kaidah pada umumnya. Pisang mah 57, wah ini ada 70. Yang penting yang membawa berita terpercaya, ambil. Buktinya banyak hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Wajarnya mah kalau ayam kakinya 2 dinyampaikan berita, Pak saya lihat di daerah ini ada ayam kakinya 3. Antum cek abangnya, isi beritanya enggak dulu. Yang ngomong ini jujur enggak? Itu kan? Makanya inti daripada periwayatan adalah kejujuran perawi, sehingga Imam An-Nawawi, Imam Muslim membuat bab di dalam muqaddimahnya, terutama di dalam masalah muqaddimah persanatan, beliau membuat bab wujubu akhdhir riwayah minas thiqat. Itu. Dan masih banyak ya cerita. Kalau ada orang cerita aneh-aneh, ujung tombaknya dipercaya nggak orang itu? Begitu juga ketika kita menyikapi riwayat yang dibawa oleh para sahabat kemudian disampaikan ke tabi'in, kita tidak mempersoalkan isinya masuk akal nggak, logis nggak, sehingga kita tolak nggak. Riwayatnya disampaikan orang terpercaya nggak? Itu dulu. Wallahu a'lam. Ana selalu percaya terhadap pernyataan seseorang tentang kebaikan, namun ternyata dia terkadang berdusta untuk menutupi kejelekan. Ya antum ukur pakai dalil. Baik menurut perasaan antum, berarti ya salahkah ana percaya terhadap pernyataan? Antum ukur pakai dalil sesuai dengan dalil antum ambil. Makanya di sini ada kaidah, ikutilah kebenaran. Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran. Kenalilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Itu kaidah. Ikutilah orang karena dia benar. Jangan ikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Karena antum udah punya standar nilai. Ustaz, apakah nanti kita disiksa di alam kubur apabila tidak bisa membaca Al-Quran? Begini jawabannya. Orang jahil itu ada 2. Jahilun muridun lil hidayah. Orang bodoh yang pingin mendapatkan hidayah, tapi nggak ada yang ngajar, dimaafin. Tapi ini tempatnya di Papua, Mas, nggak di Balikpapan. Ya. Ada orang yang jahilun mu'ridun anil hidayah. Orang yang bodoh berpaling dari hidayah. Bodoh salahnya dia. Kalau mau ngaji nggak bodoh. Wong sekarang ini guru ngaji banyak, yang ngajarin Quran banyak, di mana saja fasilitas lengkap. Loh kok nggak ngerti baca Quran? Salah dewe. Itu bahasa kerajaan saya lagi. Apalagi sekarang untuk belajar Quran itu sangat mudah. Makanya anak sarankan, jangan sampai nggak bisa baca Quran, jangan sampai nggak hafal Quran. Ada sebagian Muslim, masya Allah, hafal cuma 3-4 surat, dibuat tahajud aja habis 4 rakaat entek suratnya. Lalu masya Allah, gitu. Ya Allah. Ada yang cinta banget inna kulhu, mencintai inna kulhu dalam konteks yang benar boleh. Ada yang mencintai inna kulhu seneng Pak, karena surat ini mempercepat selesainya sholat. Wah Pak, mantap surat ini Pak. Kenapa Pak? Cepat selesai sholat. Nah ini nggak benar.
dan sholat inna kulhu. Bukan kita merendahkan surah. Antum kalau cuman itu aja, sholat itu nggak berasa. Ya, keluar masuk, tahu-tahu salam. Loh, tadi surat apa yang anda baca sampai bingung? Coba kalau antum ganti surat ini, ganti surat ini. Dan caranya ngapalin. Nah, ini anak kasih metode menghafalkan Quran. Antum beli mushaf permanen yang pojok akhirnya. Jangan ganti-ganti. Kuasai makhraj, tajwid dan juga tartil. Setelah itu syukur-syukur makna. Ambil surat pendek-pendek dulu, minimal ayatnya pendek-pendek. Suratnya panjang nggak apa-apa. Sebelum menghafal, pelototin Quran 5 menit minimal. Bukan bluetooth terus pindah dewe, enggak. Itu enak aja. Tujuannya untuk menghafal posisi ayat. Kalau kita itu rada-rada lupa, ingat, wah ini tengah nih, ini begini. Contoh, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Berarti ini ayat atas. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Berarti ini bawah. Jadi antum lupa-lupa itu kegambar. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء meledak ini mas. Oh, terus ya. Mungkin itu. Jadi terus kemudian ulangi per ayat 20 kali minimal. 20 kali yang ulangi. Dijamin hafal. Yasin, masa nggak hafal 20 kali mas? Ya kebangetan. Yasin, hafal. Ar-Rahman, ulang terus. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus. Kalau sudah sampai 5 ayat, ulangi dari awal sampai 5 tanpa memegang mushaf. Melontok enggak? Nyambung. Berarti hafal. Pindah lagi. Jangan berpindah sebelum bisa nyambung 5 ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terus ulangi, nyambung, pindah. 1, 2, 3. Setelah dapat 10, sambungin. Jangan pindah sebelum bisa nyambungin 10 ayat. Tapi kalau 10 itu lebih dari halaman, stop. Mendingan antum hafali 1 halaman. Plek, wah udah. Jadi seakan-akan di depan mata antum itu halaman itu udah kayak di depan mata itu jelas tulisannya. Nah itu baru hafal bener.
satu halaman. Itu Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum minhum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib a-idza mitna wa kunna turaban, dan seterusnya. Insyaallah kita akan mendapatkan hafalan yang mungkin. Terus kita pindah per halaman seperti itu. Terus ulangi. Yang penting bukan menghafal, tapi mempertahankan hafalan. Ini yang sulit. Sulit. Caranya, antum sekarang sholat 5 waktu toh. Coba aja antum bikin sholat 5 waktu murojaah 2 ayat. Sehari dapat 20 berapa ayat? Yang dapat ada suratnya kan 10 rakaat kan, kali 2 20. Itu pakai tahajud, pakai, insyaallah. Mas, kalau kita bikin gampang-gampangan aja, antum sehari ngapalkan 1 ayat kan nggak mudah kan. Antum hitung setahun dapat berapa ayat? 360 ayat. Surat Baqarah udah 12 itu. Udah dipotong mudik 20 hari, tinggal piro? 100, 200, 300 piro, dipotong mudik, nikah, masih sisa 300. Anehnya yang buta hafal Quran, yang melek nggak hafal nih loh, atau nggak ngiri. Anehnya sempat mancing itu loh, lucu. Insya Allah hafal Quran nggak mancing. Coba kalau antum ketemu Imam Syafi'i nanti, antum nggak hafal Quran sepatnya mancing. Aneh ini hafal Quran lontok nggak pernah mancing loh, malu nggak kita? Malu. Aneh, hafal Quran belum, mancing rajin. Gitu. Makanya mancing itu hobinya orang konslet. Anak kata, gimana kagak konslet? Ditawarin ketemu ikan sama istri, dipilih ikan, konslet. Astagfirullah. Itu hafal Quran hati sehingga kok sempat itu. Nah itu, dekat hafalkan Quran. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون Oleh karena itu pertanyaan masuk surga enggak? Ya antum insya Allah masuk. Kalau masuk mampir dulu itu yang jadi masalah. Itu ya. Antum hafalin. Gitu. Kalau ditanya semua muslim masuk surga, mampir enggak Pak? Nah itu urusan lain. Kosong dulu ya repot tuh Mas. Itu kan. Nah ini bacaan basmalah itu Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama bismillah hanya mengungkapkan kalimat Allah toh, menambahi bismillahirrahmanirrahim itu ya. Tapi kalau Rasul makan, minum, berbuat apa aja bismillah cukup. Kalau membaca Al-Quran awal-awal surat bismillahirrahmanirrahim itu aja. Afwan, pertanyaan di luar tema ini. Bagaimana cara bertobat dari riba? Ya berhenti, itu aja repot. Berhenti. Sementara cicilan masih banyak, selesaikan sampai tuntas, tapi jangan diulangi lagi. Karena kalau antum nggak selesaikan, dikecadok ke kolektor, itu diambil rumah antum, selesaikan. Karena membayar beda dengan menerima. Antum menyelesaikan, nggak memakan.
dan dalam rangka untuk menyelesaikan itu Allah insya Allah maafkan. Ya, itu. Bagaimana hukumnya ada orang yang suka memvonis orang melanggar aturan agama Islam, misalnya orang itu tidak pernah sholat dan puasa divonis kafir. Ya jangan dulu, antum nasihatin. Lebih baik mengedepankan nasihat daripada vonis. Pada akhirnya vonis itu perkara besar dan haknya para ulama. Kita memiliki hak atau apa? Nasihat. Ad-dinun nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau nanti seandainya dia tidak kena, antum serahkan kepada Allah. Pada akhirnya hidayah milik Allah. Kita nggak punya hati orang. Nah, yang penting kita jalankan proses, hasilnya antum serahkan kepada Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Contoh Rasul faktual, nggak bisa menunjukkan Abu Thalib. Ibrahim tidak bisa menunjukkan bapaknya. Nabi Nuh tidak bisa menunjukkan istrinya. Nabi Lot tidak bisa menunjukkan istrinya. Karena memang, tapi Nabi Nuh yang penting sudah maksimal proses dakwahnya. Nggak disalahin sama Allah. 950 tahun pengikutnya cuma 80 loh Pak. Kalau kita ukur hasilnya, ya mendingan guru TPA muridnya masih 100, 200. Tapi Allah tidak menanyakan hasil, yang ditanyakan adalah prosesnya. Makanya nggak ada satupun ayat maupun hadis Allah menghisap hasil dakwah. Tapi yang ada adalah Allah menghisap proses dakwah. Kenapa kamu tidak ini berdakwah? Itu. Perlukah kita bersimpatis atas kejadian kerusuhan Mesir? Waduh, ini panjang Pak. Nanti aja seminar khusus. Ya, kita adakan seminar khusus membahas soal masalah pergulakan Timur Tengah. Insya Allah kita akan adakan seminar di Gunadarma, ya, Jakarta. Antum silahkan datang. Ya, kita akan undang mahasiswa seluruh Jabodetabek untuk mengklirkan masalah ini dengan tokoh-tokoh, ya, entah nanti dari tokoh manapun, ya, kita ingin berbicara. Ya namanya wacana, kita itu tidak vonis, wacana. Ketika kita mengatakan A, itu bukan suatu final. Kita mengatakan B, bukan putusan final, wacana. Karena masalah yang besar seperti ini memang kerjaan ulama-ulama besar sebetulnya. Kalau kita itu membahas, ya daripada nggak ngomong, itu obrolan kita ya kayak warung kopi. Itu. Saya kira nggak ada pertanyaan. Ada nggak? Ya cukup. Ana juga udah bosan lihat antum. Dan antum juga udah enak lihat saya. Saya kira pertemuan kita dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad ini kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita terus ditertawakan hati di atas al-Islam wa sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah kita semakin tumbuh tambah berkembang dengan baik seiring dengan tambahnya umur dan tambahnya waktu berjalan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah di dalam umur kita, rezeki kita, keluarga kita, anak, istri dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang luluh lentur untuk mampu mencintai dan menyayangi saudaranya. Dan semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan baik dan dipisah oleh Allah dalam keadaan baik. Ya Allah,
Semoga pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan ini perpisahan yang Engkau lindungi dari perpecahan dan keruhnya hati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.